Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ana Arifianti, guru di SMA 7 Pandeglang yang sudah mengabdi selama 14 tahun sebagai guru pendidikan keluarga negara. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan praktik baik yang saya lakukan, yaitu tentang bagaimana menjadi sekolah yang madani melalui program Semanggi Semantu Saling Berbagi untuk mewujudkan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan siswa dan menciptakan pendidikan yang merdeka. Bapak dan Ibu guru hebat, SMAN 7 Pandeglang merupakan sekolah penggerak yang berada di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Sekolah kami berjarak 51 km dari pusat kota Pandeglang. SMAN 7 Pandeglang hadir sebagai institusi yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran akademik, sekolah juga berperan sebagai tempat di mana nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan diajarkan serta diinternalisasi. Konsep sekolah madani hadir sebagai representasi dari sekolah yang mampu mengintegrasikan pendidikan akademik dengan pembentukan karakter serta pengembangan kesadaran sosial. Konsep ini mempromosikan lingkungan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai kolaboratif, saling berbagi dan bergotong royong sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar. Pendidikan yang merdeka mengacu pada konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang secara holistik sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan mereka. Pendidikan yang merdeka juga harus membebaskan siswa dari kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan keadaan ekonomi keluarga, dan kekhawatiran tidak dapat melanjutkan pendidikan. Segala bentuk kekhawatiran ini tentunya akan menghambat perkembangan siswa baik kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Karena itu, perlu ada aksi nyata yang mampu membantu mereka menghilangkan kekhawatirannya, menemukan potensinya, mengembangkan minat dan bakatnya, dan mencapai cita-citanya. SMAN 7 Pandeglang yang terletak di Kecamatan Munjul seperti banyak sekolah lainnya menghadapi realitas sosial yang kompleks, mulai dari letak sekolah yang jauh dari pusat kota, akses transportasi yang sulit karena tidak ada kendaraan umum, jalan-jalan di perkampungan banyak yang rusak, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Ini dapat dilihat dari data penerima PIP di tahun 2024 sebanyak 264 siswa, dan data yang dimiliki SMA 7 pada tahun 2022 ada 54,6% orang tua siswa yang penghasilannya masih di bawah 1 Dengan kompleksitas masalah yang terjadi, membuat sekolah kami menjadi tempat berkumpulnya siswa-siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang bervariasi. Sebagian siswa berasal dari keluarga yang mampu dengan akses yang cukup terhadap sumber daya pendidikan seperti transportasi, buku, alat tulis, dan teknologi. Namun sebagian lainnya berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan, di mana akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan menjadi tantangan sendiri. Beberapa siswa kesulitan untuk pergi ke sekolah karena tidak memiliki kendaraan, atau bahkan pun memiliki tidak punya biaya untuk membeli bensinnya. Beberapa siswa yang lain tidak memiliki seragam sekolah atau menggunakan seragam yang sudah tidak layak dipakai. Di kelas 12, mereka dihadapkan pada realita ketidaksanggupan untuk melanjutkan kuliah. Melihat hal tersebut, di tahun 2019 saya berinisiatif untuk mengajak rekan-rekan guru untuk berbagi menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu siswa-siswa kami yang membutuhkan. Program ini bernama Semanggi Semantu Saling Berbagi. Semenjak program ini ada, terdapat perubahan yang cukup besar, terutama siswa-siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang terus meningkat setiap tahunnya. Tentu saja, peningkatan ini bukan hanya karena program Semanggi saja, tapi juga karena hasil bimbingan dari guru BK dan dukungan semua warga sekolah. Melihat kontribusi yang bisa diberikan program Semanggi kepada siswa tentu sangat membanggakan, karena sejak awal program ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban siswa secara finansial, tapi juga untuk menumbuhkan solidaritas dan gotong royong di antara seluruh elemen sekolah. Meski memiliki tujuan mulia, pelaksanaan program Semanggi tidak luput dari berbagai tantangan.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya. Terlalu banyak yang harus dibantu, tapi terlalu sedikit dana yang tersedia. Tantangan lainnya berasal dari segi manajemen dan koordinasi. Mengelola program yang melibatkan banyak pihak memerlukan perencanaan yang matang. Program ini harus dijalankan dengan profesional agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, serta ada transparansi dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan. Selain itu, tantangan yang dihadapi program Semanggi adalah masalah keberlanjutan program. Bantuan yang sifatnya sementara mungkin memberikan dampak yang signifikan dalam jangka pendek, tapi untuk mencapai perubahan jangka panjang diperlukan upaya yang berkesinambungan. Langkah dan strategi yang saya lakukan untuk memastikan program Semanggi bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya secara garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan-rekan guru tentang keresahan dan ide yang saya miliki, sekaligus mengajak mereka untuk membantu. Awalnya saya lakukan secara personal, baru kemudian saya lakukan diskusi secara berkelompok, secara santai pada saat istirahat atau pada saat tidak ada jam mengajar. Langkah yang kedua, menyampaikan ide dari teman-teman kepada kepala sekolah yang ditanggapi dengan dukungan yang besar dan mengizinkan saya untuk menyampaikan program Semanggi ini kepada seluruh warga Semantu dan mengkampanyekan program Semanggi kepada warga Semantu dalam kegiatan briefing dan di dalam kelas dengan memanfaatkan waktu mengajar. Dalam hal ini, guru-guru juga dilibatkan dalam proses bimbingan dan pendampingan siswa, baik yang memberi maupun yang menerima bantuan. Langkah yang keempat, bekerja sama dengan wali kelas dan BK untuk pendataan dan wawancara siswa yang akan menerima bantuan. Langkah yang kelima, mengumpulkan dan mengelola sumbangan dilakukan secara langsung mengumpulkan dari guru-guru dan siswa atau melalui rekening yang khusus saya buat untuk menyimpan dana Semanggi. Langkah yang keenam, penyerahan bantuan langsung oleh kepala sekolah maupun oleh saya sendiri. Yang terakhir, melaporkan rekapitulasi dana kegiatan Semanggi kepada warga sekolah. Biasanya dilakukan pada kegiatan komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatno, Kepala SMA Negeri Pandeglang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada salah satu guru SMA Negeri Pandeglang, yaitu Ibu Ariyanti SPD, yang telah mengelola dana sosial SMA Negeri Pandeglang dengan sangat baik dan transparan. Seiring dengan bermanfaatan dan semakin meningkatnya kesadaran beramal guru-guru dan TK Semantu, jelas dana ini terus berkembang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Pembinaan PU yang telah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyalurkan dalam dana ini. Semoga ini merupakan salah satu wasilah keberkahan bagi keluarga besar SMA Negeri 7 Pandeglang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Utari, kelas 10-2. Saya salah satu siswa yang menerima bantuan seragam. Saya berterima kasih kepada SMA Negeri 7 Pandeglang yang sudah memberi bantuan ini, sehingga saya lebih semangat untuk bersekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin, nama aku Nabila Saifania Jahra. Aku sebagai alumni dari SMA Negeri 7 Pandeglang dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi sedikit bercerita, ketika di SMA, aku sebagai salah satu penerima beasiswa. Nah, benefit yang aku terima dari beasiswa tersebut banyak sekali, dan hasil dari beasiswa itu aku gunakan untuk kebutuhan sekolahku sehari-hari, dan itu akan menumbuhkan rasa keinginan belajar aku sendiri supaya aku bisa mengejar mimpiku untuk berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan sekarang alhamdulillah mimpiku terkabul karena beasiswa. Sekianlah praktek baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.